Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, kita akan belajar bareng untuk pembuatan video, dan di slide ini saya akan coba tampilkan video-video buatan saya. Nanti Assalamualaikum teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. setelah video yang ini dengan saya Pak Iman Santoso akan saya coba buatkan tutorialnya bagaimana membuat video bisa seperti ini agar teman-teman bisa juga membuatnya, sehingga teman-teman bisa share ke anak-anak didik kita. Jangan lupa selama subscribe, mereka like, belajar and share, di dan rumah. berikan Dan komentarnya. tentunya bisa juga Bapak Ibu upload ke YouTube seperti yang saya lakukan. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu biasanya kalau mengajar di kelas kita sering menggunakan slide dengan PowerPoint. Narasi yang tertulis di PowerPoint biasanya kita jelaskan kepada anak-anak kita karena kita bertatap langsung atau berhadapan langsung dengan anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengerti apa yang ada di tulisan PowerPoint. Dan anak-anak bisa mencatat selain apa yang tertulis di PowerPoint ini. Nah, kalau misalkan kondisi sekarang pembelajaran jarak jauh, maka slide ini mungkin kurang maknanya karena tidak ada penjelasan lanjut dari kita sebagai guru untuk menjelaskan lebih lanjut makna dari slide yang muncul. Karena biasanya kita sering menambahkan kata-kata atau informasi selain yang tertulis di slide. Kita bisa mengeksplor apa-apa yang tertulis di slide, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi selain yang tertulis di slide. Karena terkadang slide yang kita bikin mungkin belum menggambarkan sepenuhnya pemahaman kepada anak-anak, sehingga pada saat anak-anak mengulang akan memungkinkan dia lupa apa yang telah kita sampaikan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sertakan narasinya, maka saya punya keyakinan bahwa anak-anak akan mengurangi kealpaannya, dan mungkin akan hampir sama dengan pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas biasa. Sehingga Bapak Ibu perlu melakukan tambahan suara kita pada saat slide itu ditampilkan. Bapak Ibu bisa melakukan perekaman suara seperti yang saya lakukan ini, atau Bapak Ibu bisa melakukan penambahan suara di slide yang kita berikan. Baik, untuk slide berikutnya saya coba tambahkan suara, dan ini mungkin sedikit menghibur anak-anak karena ada suara kita dibanding dengan tanpa suara. Oke, Bapak Ibu bisa dengarkan atau perhatikan narasi yang ada di slide berikutnya. Nyatakan lebih jauh bahwa gradien atau kemiringan itu biasanya ini adalah dinyatakan dengan sebuah slide garis yang sudah ditambahkan hingga dengan sebutan suara. gradien ini sangat Jadi, dekat. teks yang Dalam tertulis matematika itu sudah ditambahkan dengan sangat dekat suara penggunaannya kita atau suara untuk Bapak Ibu menentukan nanti tingkat atau untuk nilai mengajarkan kemiringan materi yang dari akan suatu Bapak Ibu garis. sampaikan. Jadi gradien suatu garis itu adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi selain itu gradien juga disebut sebagai koefisien arah dari suatu garis lurus yang dilambangkan biasanya dengan huruf M. Nah, ini adalah M kecil, slide biasanya yang sudah itu gradien. Ditambahkan Jadi jika suaranya, garis itu condong ke kanan, suara, maka nilai gradiennya cenderung positif atau bernilai positif. Jika gradiennya itu bernilai negatif, tulisannya bergerak, itu artinya bahwa dan ada suara garis condongnya itu adalah ke kiri. Untuk menjelaskan dari garis condongnya ke kiri, maka nilai gradiennya bisa menambahkan narasi-narasi lain. Sehingga nilai gradien itu adalah gambar yang muncul dari sebuah di garis itu menyatakan perbandingan antara satuan vertikal dengan satuan horizontal. Didapat dalam hal ini dengan menyatakan perbandingan antara delta Y dengan delta X. Atau dilambangkan tadi dikatakan
M adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini bahwa kalau dia condong ke kanan, itu kenapa nilainya positif? Nah, nanti kita akan tunjukkan dengan beberapa kasus. Kemudian kalau dia condong ke kiri, maka dia bernilai negatif. Nah, di SMA, gradien dari sebuah garis itu tidak hanya dinyatakan dengan nilai delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1 dari dua buah titik yang diketahui pada bidang kartesius. Nah, terkadang gradien ini dikaitkan dengan juga narasi yang ada di slide ini bertambah dibanding dengan yang tertulis. Untuk memahami konsep nilai mutlak, kali ini diilustrasikan dengan cerita berikut. Di slide ini seorang anak paskibraka sedang latihan baris berbaris. Bahwa awalnya dari memang posisi diam, slide si anak ini diminta tidak bersuara, maju 2 langkah ke depan. Saya coba kemudian 4 rekamkan langkah suara, ke belakang, sehingga dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan akhirnya 2 langkah dan ke Bapak belakang. Ibu bisa menyesuaikan antara dari cerita di atas dapat tulisan diambil dengan permasalahan narasi sebagai berikut. yang kita bacakan, berapakah atau suara yang banyak kita sampaikan langkah sesuai anak dengan tulisan yang tersebut bergerak, dari atau pertama Bapak Ibu sampai bisa terakhir. menambahkan yang B. lain. Di manakah posisi terakhir anak paskibraka tersebut jika diukur Dan Bapak dari Ibu posisi mungkin diam? bisa perhatikan mouse yang saya berapa pegang ini, langkah ke depan karena atau ini berapa direkam langkah dengan ke belakang? aplikasi lain. Untuk menjawab permasalahan di maka atas akan mouse diberikan ini, gambaran mouse ini dengan seperti garis hanya bilangan menunjuk berikut. kalimat yang diucapkan 2 langkah dengan ke depan mengikuti berarti dari 0 tulisan yang 2 bergerak, ke kanan. atau mungkin 4 langkah ke belakang apa yang berarti disampaikan. dari posisi 2 4 langkah ke kiri. 3 langkah ke depan berarti dari -2 3 langkah ke kanan. Posisi di 1. Kemudian dilanjutkan 2 langkah ke belakang. Maka dari 1 2 langkah ke kiri berarti posisi terakhir adalah -1. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari konsep ini, maka berapa banyak langkah paskibraka dari pertama sampai terakhir? Nah, narasinya kalau sudah ditambah, berhenti, tulisannya sudah berhenti, 2, tapi kita masih bisa 4, berbicara 3, untuk menjelaskan 2 ya. hal lain 6, yang ada di tambah slide 5, ini. 11. Ya, kalau berapa banyak berarti ada 11. Di manakah posisi terakhir anak paskibraka tersebut jika diukur dari posisi diam dari 0? Mouse-nya bergerak dan terakhir sampai mana? Ucapan 2 langkah ke belakang berarti ada di -1. Suara yang kita rekam. Jadi kalau misalkan lihat dari posisi terakhir berarti dia ada di -1. Gitu ya? Yaitu gambarannya. Nah, sekarang berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya saya coba sertakan rekaman dengan memunculkan wajah kita. Jadi artinya kita rekam dan wajah kita juga terekam. Bagaimana nilai mutlak nah, itu ini tentunya, didefinisikan. Saya masih tetap menggunakan PowerPoint. Masih menggunakan PowerPoint. Nilai mutlak yang kemarin. Bapak Ibu bisa menggunakan nilai mutlak itu PowerPoint nilai yang tidak 2019 karena dihubungkan dengan nilai bawah, jarak. Jadi 2016 kalau misalkan 2013 saya itu tidak ingatkan bisa kembali yang memunculkan kemarin, ini ada gambar sebuah kita atau video kita. bilangan. Misalkan Kemudian, yang kemarin itu 0, 3 ke kanan, di layar ini 3, yang Bapak Ibu bisa 3 lihat, ke kiri dari 0. saya menuliskan ini minus 3. apa yang saya ucapkan. Nah, mutlak dari dengan 3 hal yang berbeda di slide sebelumnya. Dari 0 ke kanan 3 langkah. Yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan alat tambahan mutlak -3 untuk itu menuliskan sesuatu dari yang ingin saya 3 jelaskan. ke kiri. Ini sama halnya dengan pada saat kita mengajar di kelas. Sehingga menggunakan papan tulis, nilai mutlak kita bicara dan nilai kita mutlak menulis 3 adalah atau 3. kita menulis lalu kita jelaskan. Nah, ini pun sama. Nah, alat yang saya gunakan adalah alat tambahan, tentunya dengan aplikasi dan yang nanti akan saya sampaikan di tutorial bagaimana membuat video ini.
Nah, untuk kesempatan ini alat kita yang Bapak akan Ibu bahas harus beli atau berbagai siapkan. kemungkinan Tapi kalau bentuk-bentuk laptop persamaan Bapak nilai Ibu mutlak. atau tablet Bapak Ibu touchscreen, mungkin Oke, saya ambil yang pertama, kita hanya menggunakan misalkan pen-nya bentuk saja. Karena sederhana, tulisan yang muncul di sini, saya 2x menggunakan pen minus 1 dari sama tab dengan tambahan. berapa Nah, nih? 5 ya. Kalau misalkan. boleh saya sebutkan Nah, mereknya berdasarkan adalah definisi, Wacom. 2x min 1 Dan itu ada aplikasi bisa bagaimana positif, menghidupkan bisa Wacom negatif. itu, sehingga Ya, tulisannya bisa lebih bisa dari kita sama atur dengan 0, bisa kurang warna-warni, dari. merah, kuning, hijau, Jadinya dan ada dua seterusnya. kemungkinan. Dan tulisannya Jadi, bagus kalau tidaknya misalkan tulisan kita tergantung ambil dari kitanya nilai menulis. 2x min Karena ini 1-nya sama itu seperti lebih hanya dari kita menulis 0, di papan tulis. maka Kalau tulisan kita akan Bapak Ibu itu dapatkan bagus, 2x cakep, ya pasti min tulisan 1-nya yang itu muncul di tetap slide ini adalah sama dengan 5. cakep juga, bagus Kedua juga. ruas kita tambahkan 1 berarti Di sama sini dengan Bapak Ibu 6. bisa Kedua ruas kita anak-anak bisa bagi 2 melihat berarti wajah sama kita. dengan 3. Anak-anak bisa mendengar Itu yang suara pertama. kita Lalu menjelaskan. yang kedua, bisa Kalau juga misalkan 2x min anak-anak 1-nya itu itu bernilai lama negatif. tidak ketemu, maka mungkin Maka rasa kangen itu bernilai akan negatif terhibur itu artinya pada saat berarti wajah kita 2x dinampakkan di min slide 1 yang sama dibagikan dengan kepada anak-anak minus kita. 5. Jadi ini sebagai Kedua ruas penghibur kita buat tambahkan kita 1 semua, berarti 2x sama khususnya buat dengan anak minus kita, 4. sehingga Kedua ruas kita dia bagi tidak 2 merasa berarti x sama dengan jenuh minus 2. atau ditinggal Jadi oleh mutlak 2x min gurunya 1 untuk akan belajar sama dengan mandiri. 5 Karena apabila anak-anak x-nya bisa dua melihat wajah kemungkinan, kita minus 2 sedang atau menjelaskan sesuatu. Nah, jadi kalau cara ditanya berapa merekam jawabannya, ini nanti atau akan kemungkinan saya jawabannya, buatkan atau himpunan tutorialnya penyelesaiannya adalah bagaimana minus 2 dan merekamnya agar 3. bisa Gitu muncul ya. wajah kita. Dan ini saya Lalu menggunakan bentuk yang kedua, PowerPoint 2019. bisa jadi misalkan begini, keduanya Nah ini Bapak Ibu salah mungkin satunya khususnya mutlak, yang guru tapi yang matematika keduanya ada persamaan. bisa mendengarkan saya menjelaskan 2x sebuah konsep ditambah dari mutlak x minus 1 harga mutlak, sama dari nilai dengan mutlak, 5. dari beberapa Katakanlah persamaan. Karena kalau Ya. misalkan Jadi kita misalkan nih yang jelaskan hanya berupa bentuk yang kedua. PowerPoint mati, Nah di sini yang berarti tidak ada yang narasi kita perlu batasi maka adalah kita khawatir nilai anak-anak mutlak x tidak min paham betul 1-nya. apa Jadi yang di sini ingin yang diharapkan harus kalian oleh kita. waspadai adalah Tapi kalau x misalkan min dengan 1-nya. adanya Nah kalau dibuat narasi dalam garis seperti bilangan ini, berarti ada ucapan ada kita, bahkan x kita bisa sama menunjukkan dengan apa 1, yang kita ucapkan, 1 ke mungkin kanan akan atau terbantu 1 ke kiri. sama seperti halnya Jadi kalau dibuat anak-anak himpunan ada belajar dua di kelas kemungkinan yang himpunan. biasa. Himpunan Karena ini A kelas dan himpunan maya, B. maka Himpunan kita coba katakanlah upayakan kalau saya buat anak-anak dalam sebuah bisa notasi, terbawa x emosinya, lebih bisa dari terbawa sama dengan perasaannya 1. seperti hanya belajar Ya. di ruang Lalu kelas himpunan B yang biasa. adalah x Ini yang kurang dari Bapak 1. Ibu yang guru matematika Boleh juga mungkin bisa dituliskan mendengarkan dalam bentuk narasi yang saya ucapkan notasi demikian. atau Lebih dari hal-hal sama yang dengan saya 1 ucapkan berarti dalam tandanya penjelasan kurung slide siku. ini. Sampai Di tabringga sini itu Bapak Ibu himpunan yang bisa pertama. Lalu menunjukkan himpunan apa yang yang kedua adalah ditulis dengan dari 1 menggerakkan ke mouse kiri pada atau saat min merekam tabringga atau sampai langsung 1. di Gitu ya. PowerPoint-nya. Tapi ini mouse Sekarang yang kita saya buat dua kemungkinan. Berarti himpunan arahkan A dan itu himpunan B. Untuk sesuai himpunan dengan A, ucapan yang misalkan X disampaikan adalah oleh anggota himpunan A. dalam hal ini saya Berarti kita sebagai ambil guru menjelaskan X nilai min mutlak. 1 yang lebih dari sama dengan 0. Atau X lebih dari sama dengan 1. Maka karena yang X min 1-nya lebih dari 0, ini berarti mouse yang bisa dilihat di layar untuk 2X kan itu juga sobat lebih saya dari sama dengan 1 berarti positif ya. Dengan Jadi ini maksud tetap tidak ada menuntun perubahan 2X karena memang agar bentuknya apa yang 2X tidak diucapkan ada itu mutlak. Nah yang sesuai dengan keduanya apa yang ditulis. lebih dari sama dengan 1 berarti tetap sama dengan 5. Kedua ruas kita tambahkan 1 berarti 3X sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi 3 berarti X sama dengan 2. Apakah 2 anggota himpunan A? Iya, karena 2 salah satu anggota lebih dari sama dengan 1. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Lalu yang kedua, misalkan X-nya anggota himpunan B. Himpunan B itu yang mana? Berarti yang X kurang dari 1 atau X min 1-nya negatif. Nah, kalau X min 1-nya negatif berarti 2X. Nah, yang X min 1-nya dimutlaknya menjadi min X plus 1. Karena kita ambil yang negatif. Sama dengan 5. Kedua ruas tambahkan min 1 berarti X sama dengan 4. Nah, ternyata 4 itu bukan anggota himpunan B. Karena anggota himpunan B itu kurang dari 1. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi ini bukan jawaban. Nah,
Bapak Ibu bisa mengganti warna hanya untuk menegaskan. Sama sepertinya pada saat kita menulis di papan tulis. Tidak merupakan penyelesaian karena yang X kurang dari 1 dan ini tidak adalah hasil 4. akhir dari sebuah Kalau tidak pede masukin aja ke persamaan mutlak. awalnya. Gitu ya. 2 kali 4 saya yakin 8 Bapak ditambah. Ibu bisa melakukan hal yang sama yang seperti yang saya lakukan dan bahkan mungkin jadi lebih dari apa yang saya buat atau yang saya sampaikan. Bentuk yang kedua. Yang ketiga misalkan keduanya diberi tanda mutlak. Misal saya ambil tetap yang itu tapi bentuknya 2x ditambah mutlak 2x ditambah mutlak x min 1 sama dengan 5. Keduanya diberi tanda mutlak. Berarti ini ada dua batasan 0 dan 1. Jadi kalau dibuat himpunan ada 2 batas yaitu 0 dan 1. Berarti ada 3 himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, himpunan A, kalau saya buat berarti X lebih dari sama dengan 1. Kemudian himpunan B, berarti di antara 0 dan 1. Nah, himpunan C, berarti yang lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Oke, kita coba yang pertama. X anggota himpunan A. Kalau X anggota himpunan A berarti 2X-nya X-nya 1 berarti positif. X-nya lebih dari sama dengan 1 juga positif. Berarti kita ambil yang X lebih dari sama dengan 1 maka keduanya positif. Jadi 2X tetap. Terus X min 1 juga tetap. Karena positif. Berarti 2X tambah X 3X. Min 1-nya kedua ruas tambahkan 1. Berarti 3X sama dengan 6. Bagi 3 semua berarti nilainya 2. Gitu ya. Lalu yang kedua misalkan X anggota himpunan B. Anggota himpunan B berarti antara 0 dan 1 ya. Oke, kalau anggota himpunan B kita lihat X di antara 0 dan 1 berarti positif untuk 2X tetap. Karena dia lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Tapi untuk X min 1 berarti kan nilainya negatif ya. Maka nilainya jadi min X ditambah 1. Sama dengan 5. Kedua ruas kita tambahkan. Min 1 berarti X sama dengan 4. Apakah? Nah, untuk berikutnya. Kali ini kita akan belajar slide ini. Atau pelajari statistik dan statistika. Bisa dimana materi ini merupakan materi matematika yang sangat perlu karena faktanya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak digunakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Karena statistik ini ternyata bisa digunakan untuk bahan memberikan sebuah keputusan. Karena dalam statistik kalian akan pelajari bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana cara menyajikan informasi, bagaimana mengolah informasi dan menarik sebuah kesimpulan hingga jatuh sebuah keputusan. Ya. Nah, ini saya juga rekam kita mulai dari pengertian statistik dan statistika. Bapak Ibu bahwa kita bisa menambahkan narasi. Nah, sedangkan ini adalah slide terakhir. Di mana slide terakhir ini adalah isinya video. Ini adalah video. Bapak Ibu bisa menampilkan di slide yang Bapak Ibu miliki dengan menempelkan video. Kalau Bapak Ibu selama ini slide yang digunakan adalah hanya slide biasa tanpa ada suara, baik suara yang direkam maupun suara yang bisa kita sisipkan dalam slide. Nah, ini adalah rekaman dari video atau video kita yang kita miliki, tapi kita substitusikan di dalam slide. Bapak Ibu bisa lakukan membuat PowerPoint kita. Kelas dalam sehingga dunia maya. Anak-anak bisa melihat tayangan video di slide yang kita bagikan atau slide yang kita berikan kepada anak-anak kita di Google Classroom. Oke.
Yang pertama, setelah Bapak Ibu nyalakan contoh-contoh dari bagaimana kita memaksimalkan PowerPoint atau layar Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai bahan ajar atau bahan untuk anak-anak pelajari dapat sehingga dibuka di tidak saja Google Chrome atau kaku juga di Firefox atau bahkan mati tidak ada suaranya. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan suara, bisa menambahkan video kita, dan bahkan kalau bisa seandainya Bapak Ibu belum pernah menempelkan sama video sekali yang telah kita menggunakan bikin. Google Classroom, artinya ada video lain maka yang Bapak bisa Ibu kita bisa tempelkan di dalam slide ketik yang ada. di Google. Saya kira itu Google Classroom sebagai kalau bahan Google Classroom untuk, atau contoh kalau seandainya sudah contoh pernah, dari bagaimana kita memaksimalkan PowerPoint yang selama ini kita gunakan, dan akan lebih maksimal penggunaan PowerPoint itu apabila Bapak Ibu menggunakan yang keluaran 2019 karena di situ bisa merekam wajah kita atau video kita. Classroom, saya kira itu cukup. Nah, yang masih berjalan ini adalah video dari sebuah pada saat Bapak YouTube Ibu saya belum pernah sama sekali pembuatan maka Bapak Ibu kelas harus pada Google Classroom. Itu dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya sebagai sebuah contoh dan bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melakukannya, dan saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya. Oke. Sekian kebetulan saya sebagai sudah contoh. membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.